Mbak Bule ini bilang kalau makanan ini adalah hidangan penutup Indonesia yang paling enak. Dia bahkan nggak tahu namanya apa. Tapi katanya rasanya manis, lezat, dan teksturnya mirip mochi. Itu yang bikin dia langsung suka banget sama klepon ini. Karaiじゃん。辛い。辛いじゃんこれ。辛っ。めっちゃ辛っ。ちょっともうまた辛いじゃん。辛っ。 Pernah nggak sih kamu ngebayangin gimana reaksi orang Jepang waktu pertama kali nyobain jajanan Indonesia? Negara yang terkenal dengan makanan rapi, minimalis, dan elegan, tiba-tiba ketemu sama jajanan kita yang warna-warni, rasa nabrak, dan kadang bentuknya aja udah bikin bingung. Dan yang menarik, hampir di semua video yang aku kumpulin, reaksi mereka tuh mirip. Awalnya ragu, terus kaget, abis itu ketagihan. Nah guys, ada warga Indonesia yang kerja di perkebunan di Jepang. Pas habis cuti, dia pulang kampung ke Indonesia. Dan ketika balik Jepang, dia bawa oleh-oleh khas Madiun, yaitu brem, untuk diberikan ke pemilik kebun yang baik hati. Ya, apa orang Jepang Dan begini reaksinya. Iya, tapi teh. Tapi teh. Katanya rasanya bisa pecah dan dingin. Di video ini, kita bakal ngeliat perjalanan mereka nyobain berbagai jajanan khas Indonesia. Nah, ini levelnya beda. Seorang cewek Jepang pertama kali lihat martabak manis dan reaksinya simpel. Ini kayak kue ulang tahun karena tampilannya memang besar, tebal, penuh topping. Begitu dia gigit, langsung diem. Terus matanya membesar. Dan itu momen yang jujur banget. Oishii? Chocolate cheese いい。あ、そっかそっか。enak. Papeda mungkin terlihat aneh buat orang yang belum pernah coba. Kenyal, lengket, ditusuk. Tapi buat orang Jepang, mirip mochi. Dan itu langsung bikin mereka nyaman. Karena walaupun bentuknya beda, teksturnya familiar. Kakek coba makan papeda di Indonesia. Makan papeda di Indonesia. Satu porsinya berapa? Satu telur ayam 5.000. Yang biasa 2 dan 1 telur ayam. Ngiler banget. Akan campur ya? Nah, itu senang lihat makan-makan di Indonesia. Beli papeda. Ternyata tukang papeda bawa aku. Beli papeda. Ada 3 porsi guys. Oh guys lihat. Wow. Itadakimasu. Kenyal banget. Agak pedas. Teksturnya tamuki. Enak. Terus varian telur. Dibilang mirip tamagoyaki. Jadi lagi-lagi, yang bikin mereka bisa menerima makanan baru bukan karena rasanya sama, tapi karena ada jembatan ke sesuatu yang mereka kenal. Aku nyoba yang telur. Ini gede banget. Wow, ini enak. Ini rasanya mirip tamagoyaki di Jepang. Ini cuma 5.000. Yang biasa juga enak, tapi aku lebih suka ini. Enak. Ini menarik banget. Seorang pria Jepang nyobain takoyaki, tapi di Indonesia. Dan reaksinya campur aduk. Pertama, dia kaget sama harganya. Di Jepang mahal, di Indonesia murah banget. Terus dia lihat menunya dan langsung bingung. Karena di Jepang takoyaki isinya ya gurita. Selesai. Di Indonesia keju, bakso, sosis, ayam, telur puyuh. Ini bukan variasi, ini evolusi. Terima kasih. Guys, beli takoyaki. Lapar banget. Makan di parkir. Itadakimasu. Crispy ini fluffy banget.
panas banget, nggak tahu rasanya. Ini keju yaki. Ini beneran takoyaki, tapi biasanya di Jepang pakai saus warna coklat. Tapi enak. Kejunya agak manis. Ini ada rasa bakso. Beneran ada rasa bakso. Bakso yaki. Tapi dikit aja. Dan ratingnya nggak sempurna, tapi tetap diapresiasi. Karena ini bukan soal asli atau enggak, tapi soal pengalaman baru. Selanjutnya, mereka nyobain sesuatu yang jujur aja sering kita anggap biasa. Roti minimarket. Tapi buat orang Jepang, ini justru menarik. Mereka nyobain roti sisir rasa pisang dulu. Roti sisir. Wow, French toast ya. Bananaっぽい匂い。いただきます。banana creamが乗ってて。 Terus lanjut ke croissant coklat. Nah, ini yang bikin mereka kaget. Isinya banyak banget. Oh, うまっ。クロワッサンの中にチョコが入ってていいね。うわ、飛び出してくる。西チーズケーキ。日本のやつ？日本でも大人気。ああ、違いない。前はでも他のチーズケーキたくさんあってね。 Sekarang kita masuk ke bagian yang jarang dibahas. Kenapa sih orang Jepang sering kaget, tapi akhirnya suka? Ada satu teori yang menarik banget, namanya benign violation theory. Sederhananya gini, manusia itu suka sesuatu yang melanggar ekspektasi, tapi tetap terasa aman. Contoh, makanan Indonesia itu melanggar standar mereka. Terlalu manis, terlalu banyak topping, terlalu rame. Itu violation. Tapi rasanya enak, nggak berbahaya, bahkan menyenangkan. Itu benign. Dan kombinasi ini justru bikin pengalaman jadi lebih berkesan. Orang Jepang. Nah, pas giliran nyoba, dia langsung ambil peyek, dicocol ke sambal kacang. Makanya mereka ketawa, kaget, tapi tetap lanjut makan. Karena otak mereka lagi bilang, ini aneh, tapi aku suka. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Kalau kamu suka, jangan lupa like, komen di bawah jajanan Indonesia apa yang paling kamu suka. Share ke teman-temanmu, dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video menarik berikutnya. Dah!